Oke, sekarang gue bicara khusus tentang mind mapping ya. Jadi mind mapping tuh suatu metode yang sering banget dipakai sama ya inilah udah banyak lah buku-bukunya tentang mind mapping. Yang paling penting adalah lo harus belajar kategorisasi dengan cara yang benar. Artinya apa? Supaya lo ketika mengkategori ini, kita bicara tentang misalnya integral lagi nih, tak tentu sama tentu. Lo harus bisa bedain jelas-jelas yang definitif. Yang tentu tuh seperti apa, yang tak tentu seperti apa. Udah jelas. Supaya yang bagian tak tentu itu gimana, yang bagian tentu itu gimana. Kemudian ingat ya, jadi pertama definisi dulu. Apa nih definisi dari ini gitu. Coba sejelas mungkin belajar melakukan definisi. Berikutnya intinya dia ngapain sih? Yang di sini kita pelajarin tuh apa sih gitu. Cari tahu intinya apa. Berikutnya kemudian ada nggak sifat-sifat. Nah kalau di pelajarannya mungkin karakteristik atau poin-poin penting ya. Nih kalau ini di tiap-tiap pelajaran beda-beda. Untuk matematika mungkin sifat-sifat. Untuk apalagi ada poin-poin. Nah lo harus membaginya yang enak nih. Atau mungkin persamaan kuadrat definisinya apa. Terus kemudian bagian persamaan kuadrat tentang akar-akar nih. Nah, akar tuh sifat-sifatnya ya sifat-sifat bagian satu misalnya nih. Kalau akar-akar ditambah jadi ya gimana, dikurang jadi gimana, dikali jadi apa. Sifat-sifat dua. Akar real tuh gimana, akar positif, akar negatif, akar apa gitu ya. Terus kemudian persamaan kuadrat kalau misalnya bicara tentang apanya lagi, untuk nyari akar pakai apa. Jadi bisa berdasarkan per topiknya. Kira-kira topik persamaan kuadrat ini ngapain aja sih? Ada yang mempelajari sifat-sifat akar, ada yang misalnya nyari akarnya atau apa lagi gitu ya. Jadi di dalam mind mapping ini yang pasti intinya bikin deh yang enak buat lo. Tapi harus ada prinsip-prinsip dasar. Yang penting lo harus lagi-lagi definisi sama inti. Sifat-sifatnya dijabarin. Nah, gue kasih satu contoh ya. Satu, mind map itu bikinan lo sendiri. Lo bisa lihat contoh dari orang lain. Lo bisa ngeliat bab-babnya dari tempat lain. Tapi nantinya ini bikinan lo sendiri. Kayak semacam catatan lo itu sendiri. Ya, itu prinsipnya sendiri. Kedua, mind map itu untuk diulang-ulang sambil diperbaiki. Jadi buatnya bukan cuma sekali, berkali-kali. Dan diperbaiki setiap kali. Mungkin lo udah punya cara mengkategori lebih baik. Bahkan kadang-kadang gue berpikir gini, mungkin belajar itu level ngerti atau enggak mungkin bisa kita ukur gitu. Semakin bagus lo punya mind map, ngerti lo tentang bahan itu gitu ya. Karena apa? Mind mapping itu adalah salah satu cara untuk mengorganisasi otak. Nah ingat ya, kalau lo belajar itu masuk tumpuk kayak kamar gitu. Punya kamar, lo punya lemari, udah semua buku lo masukin nggak teratur. Jadi apa? Untuk mengambil sesuatu kan susah ya nggak? Lo bayangin aja kalau udah barang-barang numpuk semua, susah, repot nyarinya kan. Supaya enak naruhnya gimana? Ya ada organisasinya, ada mind management gitu, ada knowledge management di otak lo. Dengan cara apa? Menurut gue salah satu cara yang paling efektif adalah mind mapping ini gitu ya. Dia bikin sendiri, diulang-ulang, diperbaiki, diperbaiki. Kira-kira menurut gue mind mapping yang lo punya makin bagus, makin banyak yang lo bisa ceritain dalam mind mapping lo itu. Kemudian presentasin ke orang lain, ini juga penting loh. Presentasi ke orang lain dan orang lain suka dengan mind map itu akan jauh lebih enak. Oke, 3 harus ada itu tadi ya, definisi, inti, terus kemudian sifat-sifat, mungkin ada contoh-contohnya atau apa gitu ya. Nggak apa-apa detail, jadi mind mapping itu kayak bisa di zoom lah gitu. Terus kemudian di sini dijabarin, lo jabarin detail, lo jabarin lagi detail. Jadi kadang-kadang catatan atau mind mapping kalau menurut gue bukan hasilnya. Ya, hasil oke lah, penting kalau udah bagus, lo review oke, enak. Tapi yang lebih penting lagi itu tadi proses pembuatannya. Karena apa? Saat lo melakukan proses pembuatan ini, lo berulang-ulang, akhirnya ingat, akhirnya hafal, akhirnya makin mantap dan sebagainya. Cara-cara untuk mereview, itulah mind mapping, guna yang paling penting. Ingat, lakukan ini, penting.